Fakultas, kembali lagi di podcast Asik Bareng Kotik. Podcastnya mahasiswa teknik yang walau tiap hari berantem sama deadline, tapi tetap kepo sama urusan pemira. Hari ini podcast kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu mahasiswa Fakultas Teknik, abang maupun rekan kita, di mana beliau adalah calon terpilih gubernur Fakultas Teknik. Nah, di sini kita bakal kupas alasan, strategi, dan visinya. Langsung saja, halo Bang Diodo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau gitu udah siap belum nih untuk jawab pertanyaan-pertanyaan kepo dari kami? Boleh, silakan kepoin aja. Baik, langsung saja ya. Kenapa sih abang itu mau mencalonkan diri? Padahal kan udah sibuk, tugas akhir juga pasti udah nungguin, masih sempat ngurusin organisasi. Ya, kalau ditanya kenapa, pertama kita lihat dulu kondisi Fakultas Teknik kemarin kan. Nah, Nadia ya semester 2 kan. Ketika Nadia semester 1, kita lihat kan gimana kondisi Fakultas Teknik. Saat itu kita kekosongan, tidak adanya badan eksekutif mahasiswa. Akibatnya apa? Kita bisa lihat sendiri, kita kekurangan kegiatan yang memang seluruh Fakultas Teknik, bukan cuma hima-hima saja, bukan cuma UKM saja, tapi yang benar-benar seluruh Fakultas Teknik. Nah, kemudian ketika kita tidak adanya badan eksekutif mahasiswa, kita juga bisa lihat ketika kita merasakan belajar GB 5 ya kan, jam 1 siang, jam 2 siang belajar kalkulus yang cacingnya banyak sekali ya, melingkar-melingkar, kita rasain tuh panas, AC-nya ada tapi tidak berfungsi. Nah, cuman kita bingung kemana harus ngelapor kan, kemana ya, kita bisa menyampaikan aspirasi ya, kita, keresahan kita kan. Nah, karena memang tidak ada badan eksekutif mahasiswa pada saat itu. Jadi abang berangkat di sana sebenarnya diceng-cengin kawan-kawan abang. Nah, jadi bukan cuma dari kesadaran sendiri ya. Biasalah kan kawan-kawan kita kan, Pak Gu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Diodo nih maju. Akhirnya diceng-cengin kawan-kawan. Terjadi betulan akhirnya. Nah, kita coba maju di Pemira Fakultas Teknik. Tujuannya apa? Kita bawa berdasarkan dari keresahan kawan-kawan sekalian, dari kesadaran kolektif dari seluruh Fakultas Teknik, seluruh mahasiswa Fakultas Teknik pada saat itu. Nah, dari kesadaran tersebut, dari berbagai dorongan dari rekan-rekan di belakang, dari rekan-rekan di TI, SI, dan juga di prodi-prodi lainnya, kita coba maju. Akhirnya itulah saya dan juga Rapsa, wakil saya pada saat itu jadi calon tunggal di pemilihan umum raya Fakultas Teknik, dan akhirnya kami sudah ditetapkan oleh KPU sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ya. Itu mungkin Nadia. Baik, jadi alasannya itu karena pertamanya didorong oleh teman ya, Bang? Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ngomongin kampanye ya, Bang. Gaya kampanye abang itu kayak gimana sih? Jangan-jangan cuma sebar pamflet doang? Ya, jadi sekarang ini kita sudah tahu generasi saat ini, generasi Z, itu adalah orang-orang native digital. Jadi sejak mereka kecil kan, sejak kita kecil, kita itu sudah dipertemukan dengan hal-hal digital. Mulai dari mungkin Nadia dulu pernah kan main game, benar, PC kan, ya game-game udah lawas. Gadget ketemu gitu, masih udah kecil. Gadget. Nah itu, padahal umur berapa pas itu? Masih umur 5 tahun paling ya. Masih umur 5 tahun. Iya, udah ketemu. Sejak umur 5 tahun kita sudah ditemukan oleh gadget, kita sudah ditemukan oleh dunia digital. Begitu juga ketika kita mulai bertumbuh kan, kita SD, SMP, SMA. SD itu kita udah ada Facebook ya. Benar. Udah ada Facebook, kemudian SMP sudah kenal ada Line pada saat itu, ada Instagram, SMA apalagi mulai muncul TikTok dan lain-lain. Maka kita sadar bahwa generasi saat ini adalah generasi yang digital. Maka hal yang kami lakukan pada saat kampanye, kami mencoba untuk mendekati mereka dengan hal yang terdekat terlebih dahulu. Mereka dekatnya dengan apa? Dekatnya dengan sosial media, dengan Instagram, dengan WhatsApp. Nah, kita dekati dari hal yang terdekat terlebih dahulu. Tapi bukan cuma itu, Nat. Kami kemarin kampanye itu bahkan jauh sebelum adanya Pemira. Oh, gimana itu, Bang? Nah, sebelum adanya Pemira, kenapa Abang sampaikan juga kan, Abang maju atas dasar kesadaran kolektif ya. Gak semua orang bisa menjadi gubernur, ya, semua orang bisa maju kan. Nah, akhirnya kawan-kawan Abang, teman-teman terdekat Abang mendorong Abang untuk maju. Nah, ketika Abang sudah menerima, sudah yakin dengan mulai dari diyakinkan kawan-kawan, kemudian juga konsultasi juga dengan orang tua kita. Nah, kemudian ketika saya sudah yakin,
pada saat itu saya sampaikan kepada kawan-kawan, oke, siap, saya akan maju sebagai gubernur Fakultas Teknik. Nah, maka ketika saya sudah menyampaikan hal tersebut, disupport oleh kawan-kawan TI pada saat itu. Ada mantan ketua umum Himatif, Bang Peter, kemudian ada kawan-kawan mantan BPH yang lain. Akhirnya dengan bantuan mereka bantu fasilitasi. Dikumpulkanlah pada saat itu ketum-ketum Hima dan juga UKM Fakultas Teknik. Ada dari ketua umum mesin, elektro, sistem informasi, arsitektur, dan juga ada ketua umum vulkanik pada saat itu yang hadir di forum tersebut. Nah, di forum itulah abang menyampaikan niat abang mau maju. Nah, saya mau maju sebagai gubernur Fakultas Teknik. Apa yang saya bawa adalah seluruh kemauan dari seluruh Fakultas Teknik. Jadi ketika saya maju, saya ditanya, apa yang mau kamu bawa? Saya tidak bawa apa-apa selain keresahan Fakultas Teknik, selain apa yang diinginkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Nah, itu salah satu cara kampanye pada saat itu kan. Jadi saya coba yakinkan dan saya coba ajak bahwa kalau kita mau maju, kalau kita mau menjayakan Fakultas Teknik, mengembalikan kembali kejayaan Fakultas Teknik, itu tidak bisa kalau cuma saya aja. Benar, harus banyak dukungan. Oleh karena itu pada saat itu di forum itu saya mengajak kolaborasi. Kira-kira bisa nggak kita kerjasama, kita berjalan bersama, kita majukan Fakultas Teknik. Dan pada saat itu ada hima-hima dan UKM yang siap mendukung dan siap untuk sama-sama kita majukan Fakultas Teknik. Itu salah satu cara kampanyenya. Kemudian yang tidak lepas juga tadi ya, bagi-bagi pamflet ya. Bagi-bagi pamflet itu juga abang lakuin itu, juga dijalanin. Jadi ke kelas-kelas yang kita bagikan pamflet. Tapi bukan cuma bagi pamflet. Saat itu saya juga open discussion. Kalau misalnya kawan-kawan mau ada yang ditanyakan terkait visi misi program unggulan, silakan ditanyakan. Nah, kalau kawan-kawan pernah dengar strateginya Anies Baswedan, itu kan desak Anies, maka saya open juga pada saat itu. Kalau kawan-kawan mau mempertanyakan, mau mengkritisi program yang saya bawa, silakan. Kita coba diskusi, kita coba bahas. Nah, oleh karena itu juga saya sampaikan pada saat itu, kalau kawan-kawan mau diskusi, saya juga open. Silakan hubungi saya, silakan tanyakan apa yang mau didiskusikan, apa yang mau disampaikan. Oleh karena itu, kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tahun ini adalah kepengurusan yang tidak akan anti kritik, tidak akan hanya membawa idenya sendiri, tapi juga kita rangkum dan kita bersamai, kita perjuangkan seluruh aspirasi dan ide-ide mahasiswa Fakultas Teknik. Itu Nadia. Baik. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Boleh. Kalau soal pengalaman nih Bang, kalau dilihat-lihat kan, Bang Diodo ini udah warawiri banget nih di kampus. Boleh dong spill track recordnya Abang selama jadi mahasiswa ini? Pengalaman organisasi ya? Iya boleh. Oke, pengalaman organisasi. Ya, sekarang selain sebagai gubernur terpilih, saya juga Badan Pertimbangan Organisasi di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kalau boleh tahu apa itu Bang? Jadi Badan Pertimbangan Organisasi itu bisa kita bilang sebagai badan-badan yang memberikan masukan dan juga pertimbangan terhadap organisasinya. Misalnya, ada sebuah program kerja di Himatif. Nah, biasanya pengurus bahkan berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Organisasi. Bagaimana pandangannya terkait program kerja ini? Apakah ada nasihat? Apakah ada saran? Apakah sudah bagus-bagus aja? Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian Badan Pertimbangan Organisasi ini juga mereka itu yang mengambil keputusan jika ada diperlukan pengambilan keputusan yang berat yang mungkin tidak bisa oleh pengurus saja. Nah, itu. Karena kami juga pernah menjadi pengurus kan. Nah, sebelum jadi Badan Pertimbangan Organisasi, Abang di Himatif juga badan pengurus inti. Abang di bidang kesekretariatan dan rumah tangga. Itu bukan cuma mengurus kesekretariatan tapi juga mengurus internal pada saat itu, biro internal. Nah, itu ketika Abang di Himatif ya. Kemudian sebelum itu Abang juga pernah merasakan, sebelum kita kehilangan Badan Eksekutif Mahasiswa, Abang juga pernah merasakan bagaimana kita mengurus Badan Eksekutif Mahasiswa itu, bagaimana menjadi staff BEM. Pada saat itu Abang menjadi sekretaris bidang pendidikan, riset, dan teknologi pada tahun 2023. Kalian belum masuk ya? Belum. Nah, pada saat itu masih ada BEM-nya. Nah, itu beberapa pengalaman organisasi. Kepanitiaan juga mungkin kawan-kawan yang tahun 2024 kenal Abang sebagai ketua panitia ya. Nah, kenalnya sebagai itu kan. Karena memang pada saat kawan-kawan maba, kebetulan saya yang menjadi ketua panitia PKKMB FT tahun 2024. Selain itu juga
Abang punya satu hobi nih. Nah, hobinya adalah membaca buku. Jadi kita itu kadang mungkin banyak kawan-kawan sekalian yang suka baca buku, tapi nggak punya kawan buat baca buku. Bener Akhirnya tuh, apa? Bang. Ngasain Nadia? Bener, ngerasain sebagai pembaca buku tuh nemuin temen yang suka baca juga susah tuh bang. Nah itu ya, akhirnya Nadia baca buku gimana? Sendirian? Sendirian itu. Ya, itu kami melihat keresahan tersebut. Kami melihat bahwa banyak loh sebenarnya anak Bengkulu ini yang punya minat literasi yang tinggi. Benar. Nah itu, cuman mereka masih sibuk sendiri-sendiri saja, baca buku di kamarnya masing-masing aja, di pojoknya masing-masing saja. Oleh karena itu kami buat sebuah komunitas. Kami temukan sebuah rekan. Nah, maka kita bentuk rekan baca pada saat itu, dan abang salah satu pendirinya, co-foundernya. Nah, rekan baca ini apa? Rekan baca ini adalah tempat bagi kita untuk menemukan rekan itu tadi dalam baca buku. Jadi kita bisa berkumpul bersama, bahas buku bersama, dan juga menyalurkan hobi bersama di rekanbaca.id. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah lihat ya, lewat di IG-nya atau di TikTok-nya. Itu rekanbaca.id, komunitas baca buku di Bengkulu. Ya, karena hobi abang juga ya, hobi abang baca buku, abang sadar untuk apa kita perbanyak baca buku, untuk apa kita menambah bacaan kita, menambah pengetahuan kita, tapi tidak kita salurkan, tidak kita tuangkan, dan juga tidak kita praktikkan. Minimal untuk mahasiswa, minimal untuk kampus, baru bisa kita berikan untuk masyarakat, untuk bangsa ini. Karena hal tersebut juga yang akhirnya menggerakkan abang mencalonkan diri pada saat itu sebagai gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Oke. Itu Nat. Jadi banyak pengalaman juga ya bang yang mendorong abang untuk mencalonkan diri menjadi gubernur Fakultas Teknik. Oke, udah 3 pertanyaan nih terlewati. Selanjutnya pertanyaan keempat. Udah siap bang? Boleh. Lanjut. Nah, sekarang itu kita ke bagian kalau aku jadi gubernur. Bang Diodo, kan udah terpilih nih. Jadi 100 hari pertama itu kira-kira abang bakal ngapain nih? 100 hari pertama ya. Benar. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas di awal tadi kan. Pertama, kenapa dulu kita maju? Kenapa abang mewakilkan diri sebagai calon gubernur? Nah, pada saat kita maju, seperti yang di awal tadi, kita maju atas keresahan bersama kan. Iya benar. Kita mau membawa aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik. Maka hal pertama yang bakal abang lakukan jika sudah dilantik nantinya, kita bakal coba audiensi ke birokrasi Fakultas Teknik. Karena banyak sekali PR Fakultas Teknik ini yang belum kita selesaikan. Mulai dari AC tadi. Ya benar. AC tadi kita belajar kalkulus jam 1 siang, ngelihat banyak integral itu udah jadi cacing kita ngelihatnya kan, panas-panas. Maka AC itu bakal coba kita gugat, bakal coba kita ajukan untuk digunakan. Untuk apa kita udah punya AC tapi tidak digunakan? Benar tuh bang. Tuh, selain AC juga ada aspirasi dari kawan-kawan di Sekre. Kalau kita itu kadang mau Zoom meeting, mau kuliah online, nah kita ngumpulnya di Sekre. Cuman masalahnya di Sekre sekarang sinyal wifi-nya itu sangat lemah karena tidak sampai kan. Dia ngambil sinyalnya dari gedung sebelah yang lumayan jauh. Maka kita coba ajukan, gimana kalau ditarik aja lah kabel LAN, kita pasang modem di Sekre, maka kencang, nggak mahal kok itu. Nah, apa susahnya? Ya benar. Jadi hal-hal pertama yang bakal abang lakukan setelah dilantik nanti, kita bakal ajukan audiensi, kita bakal ajak diskusi dekanat, dan kita sampaikan aspirasi kita bahwa banyak loh PR Fakultas Teknik ini yang harus dilakukan, dan itulah yang akan benar-benar kita selesaikan terlebih dahulu. Selesai itu baru kita fokus ke hal yang lain. Kita fokus dulu terhadap aspirasi seluruh mahasiswa Fakultas Teknik. Mungkin itu Nat. Oke. Kalau misalnya nih bang, dari abang mau diskusi sama dekanat tadi, itu ditolak, itu gimana bakal reaksi abang itu? Pertama, dekanat itu harus punya alasan yang jelas untuk kita menolak. Maka jika memang ditolak lagi, kita coba ajukan lagi. Jika memang tidak, kita bakal ambil tindakan yang lebih tinggi lagi penekanannya. Karena apa? Karena kita diskusi baik-baik, kita ngajak audiensi baik-baik, tapi ditolak. Maka kita coba cara yang lebih tinggi lagi. Nah, pertama kita kumpulkan terlebih dahulu massa dari mahasiswa Fakultas Teknik, dan kemudian kita coba sampaikan ke dekanat, kita berikan himbauan untuk menerima diskusi kami. Jika tidak juga diterima, maka mungkin langkah-langkah selanjutnya bakal kita coba diskusikan dengan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik ya. Benar. Gitu.
Terus kalau menurut abang ini ya bang, PR paling besarnya Fakultas Teknik itu apa bang? Kalau bisa 3-nya. 3 ya. Ya 3 PR paling besarnya kalau menurut abang. PR Fakultas Teknik, karena kita pertama kehilangan badan eksekutif mahasiswa kemarin, maka kita kekurangan wadah untuk menyatukan, sehingga kita perlu untuk bersama kembali, kita perlu untuk melangkahkan kaki kembali. Kalau dulunya kita sibuk dengan organisasi kita masing-masing, kita coba usahakan pada tahun ini, pada sisa 6 bulan kepengurusan ini, kita coba untuk berjalan sama-sama, untuk buat proker sama-sama. Itu adalah PR yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait fasilitas yang kita terima, terkait kenyamanan mahasiswa Fakultas Teknik. Benar. Itu PR yang sangat besar kalau menurut saya. Ya setuju sih bang. Ya, nah dia masuk ke UNIP apa tujuannya? Udah pasti mau belajar yang nyaman sih bang. Mau belajar yang nyaman. Kenapa Ya. nggak nyaman belajar selama ini? Kalau jujurnya enggak sih. Nah, itu. AC-nya itu pajangan aja bang kalau bisa Cuma dibilang. pajangan. Iya. Nah, maka fasilitas akan menjadi prioritas utama kita. Sehingga apa? Sehingga tujuan utama kita untuk datang ke UNIP, datang ke GB5 untuk belajar, itu benar-benar bisa maksimal. Untuk apa kita bayar UKT setiap semester berjuta-juta, tapi kita tidak mendapatkan ilmu yang sepadan? Kenapa kan kita tidak dapat ilmu yang sepadan? Bukan karena kita bodoh, tapi memang fasilitas yang kita dapatkan memang belum layak. Iya. Oleh karena itu menjadi PR yang sangat besar yang harus kita selesaikan. Mungkin itu, Nat. Oke. Baik. Selanjutnya itu udah kita nyampe ke sesi penutupnya, di mana Bang Diodo udah menjawab banyak pertanyaan kepo dari kita nih. Jadi kita langsung aja ke closingan. Terima kasih untuk Bang Diodo udah mampir. Ngobrolnya udah asik banget, pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab dengan baik ya Bang. Jadi semoga Votikers yang mendengar bisa makin kenal dan makin kritis nih ya. Dan ingat, jangan cuma rajin ngerjain laporan, tapi juga rajin mikir siapa yang mimpin di lapangan. Contohnya ini Abang Diodo dan juga rekan-rekan kita yang udah menampung aspirasi kita para mahasiswa teknik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa minum, makan, dan istirahat.